Bab 6686 terlalu tragis. Ayo kita lawan dia. Karena toh kita akan tewas juga, sekalian saja kita menyeret beberapa orang bersama kita. Para kultivator iblis tidak akan pernah menyerah. Hampir 10.000 kultivator iblis mengeluarkan raungan yang memekakan telinga. Raungan seperti lolongan sekumpulan serigala, dipenuhi dengan tekad dan kegilaan. Mereka menyerbu ke arah para kultivator ilahi dan manusia yang berkerumun. Artefak magis mereka berkilauan dingin di bawah sinar bulan, dan mata mereka menyala dengan semangat menantang maut. Pertempuran seketika semakin intensif. Di dataran es, pedang beradu dan darah berhamburan kemana-mana. Jeritan, teriakan perang, dan dentingan senjata magis bercampur menjadi satu. Seperti simfoni medan perang yang kejam dan intens, setiap nada mewakili harga sebuah nyawa. Darah berwarna keemasan dan merah gelap bercampur dan mengalir di atas es, membentuk pola-pola menyeramkan yang berkilauan dengan cahaya menakutkan di bawah sinar bulan. Di bawah sinar bulan, setiap wajah dipenuhi kegilaan dan niat menghabisi. Fanatisme para kultivator ilahi, keserakahan para kultivator manusia, dan kekejaman para kultivator iblis, tiga emosi yang sangat berbeda saling terkait, bertabrakan, dan saling menghancurkan di medan perang yang sama. Setiap tokoh berjuang sampai tewas demi keyakinan mereka. Tidak ada yang mundur, tidak ada yang ragu-ragu. Xuan Zhenzi juga bergerak. Sosoknya yang membungkuk tiba-tiba melompat berdiri di bawah sinar bulan, dan cahaya biru memancar dari telapak tangannya yang layu, berubah menjadi jejak telapak tangan biru besar yang menghantam para kultivator manusia yang mencoba melancarkan serangan mendadak dari samping. Gerakannya tampak santai, bahkan agak malas, tetapi setiap pukulan telapak tangannya mengandung kekuatan mengerikan dari seorang immortal emas tingkat 8 puncak. Mereka yang tertembak akan batuk darah dan terlempar ke belakang atau meninggal di tempat, bahkan tanpa sempat berteriak. Hahaha. Tulang-tulang tua saya ini akhirnya bisa meregangkan ototnya hari ini. Xuan Zhenzi tertawa terbahak-bahak, tawanya dipenuhi rasa gembira dan bangga yang telah lama hilang. Ayo! Kalian semua sampah masyarakat, biarkan orang tua ini melihat apa yang mampu kalian lakukan. Kalian para makhluk tak berguna berani bersekongkol melawan saya? Saya telah hidup selama puluhan ribu tahun, dan saya telah menghabisi lebih banyak orang daripada jumlah makanan yang kalian makan. Sosoknya menerobos kerumunan seperti harimau yang mengamuk, jejak telapak tangannya yang berwarna biru berulang kali menyerang. Setiap serangan merenggut beberapa nyawa. Meskipun ia tersenyum, matanya yang sayu memancarkan keseriusan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ia tahu bahwa pertempuran hari ini lebih berbahaya dari sebelumnya. Jiang Xuelan berdiri di depan para kultivator iblis, rambutnya yang panjang dan biru es berkilauan dingin di bawah sinar bulan. Wajahnya sepucat salju, tetapi matanya yang biru es sedingin es. Dia tahu David sedang menghadapi pertempuran berdarah di depan, dan dia tidak bisa menahannya. Aura biru yang dingin memancar dari ujung jarinya, berubah menjadi jarum-jarum es halus tak terhitung jumlahnya yang menghujani tanah. Jarum-jarum es itu menusuk udara dengan suara siulan tajam, menusuk tubuh para kultivator manusia dan dewa dengan lebat. Orang yang tertusuk jarum es itu seketika menjadi lamban. Lapisan embun beku putih muncul di kulit mereka, dan kemudian seluruh tubuh mereka membeku menjadi patung es kristal. Cahaya bulan menyinari patung-patung es, memantulkan cahaya yang menyilaukan seperti berlian. Kemudian Jiang Xuelan menjentikan jarinya dengan ringan, dan suara tajam terdengar di medan perang. Patung-patung es itu seketika hancur menjadi kristal-kristal es kecil yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di seluruh tanah seperti hujan kristal. Xuelan, lindungi semuanya. Suara David terdengar dari depan, mendesak di tengah pertempuran. Baiklah. Suara Jiang Xuelan terdengar tegas dan mantap. Ia dengan cepat membentuk segel tangan, dan segel tangan yang rumit itu menggambar lintasan biru es di bawah sinar bulan.
Es biru dingin yang membekukan mengembun dengan liar di depannya, semakin menebal hingga akhirnya membentuk dinding es raksasa setinggi 10 kaki dan lebar 20 kaki, seperti tembok besar yang membentang di hamparan es. Para kultivator ilahi dan manusia yang menyerang itu menabrak dinding es dengan keras dan terpental kembali. Beberapa terluka, kepala mereka berdarah, sementara yang lain menderita radang dingin di tangan dan kaki mereka akibat udara dingin yang berasal dari dinding es. Serangan mereka terhenti sementara oleh dinding es, seperti gelombang pasang yang menghantam bendungan, menyebabkan kekacauan. Mo Yuan berdiri di antara para kultivator iblis, wajahnya pucat, darah merah gelap merembes dari perban di dadanya, jelas menunjukkan bahwa lukanya telah terbuka kembali selama pertempuran sengit. Namun tangannya tetap seteguh batu. Pedang panjang hitam di tangannya berkilauan dengan cahaya merah gelap yang menyeramkan, rune kuno di bilahnya perlahan mengalir dan memancarkan aura yang scorching. Dia mengertakkan giginya dan menusukkan pedang ke depan dengan sekuat tenaga. Cahaya pedang hitam melesat maju seperti gelombang pasang, membelah para kultivator manusia yang mencoba melewati dinding es dan melancarkan serangan mendadak menjadi dua. Kemanapun ujung pedang itu mengarah, mayat-mayat berserakan di tanah, dan darah merah gelap menyebar di atas es. Jangan takut. Lawan mereka. Yan Lai meraung. Setiap kata dipenuhi dengan tekad yang membara. Kami para kultivator iblis bukanlah domba yang akan disembelih. Jika mereka ingin menghancurkan kami, mereka harus menginjak mayatku terlebih dahulu. Tatapannya menyapu para kultivator iblis yang masih ragu-ragu, matanya menyala-nyala karena amarah. Keluarga kalian, rekan senegara kalian, rakyat kalian, semuanya tewas di tangan orang-orang ini. Apakah kalian masih akan mundur? Mari kita berikan yang terbaik. Ayo kita lawan bajingan-bajingan ini. Untuk membalaskan dendam saudara-saudari kita yang gugur. Kata-kata Yan Lai bagaikan api, menyulut kembali semangat bertarung terakhir di hati para kultivator iblis. Tubuh-tubuh yang gemetar itu kembali tegak, tangan-tangan yang ragu-ragu itu kembali menggenggam senjata mereka dengan erat, dan mata-mata yang penuh ketakutan itu bersinar dengan cahaya yang baru. Mereka mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, yang jika digabungkan, menyerupai sekumpulan serigala yang terdesak hingga ke ambang kehancuran, saat mereka menerkam para kultivator ilahi dan manusia. Pertempuran menjadi semakin sengit. Para kultivator iblis menyerbu pertahanan para dewa dan manusia seperti gelombang pasang. Mereka tidak lagi mundur, tidak lagi takut, dan setiap dari mereka memiliki cahaya yang menyala di mata mereka, siap tewas untuk tujuan mereka. Beberapa orang kehilangan kedua lengannya, tetapi mereka terus berjuang dengan senjata di tangan mereka yang lain. Beberapa orang, dengan dada tertembus, berpegangan erat pada musuh mereka dan menggunakan kekuatan terakhir mereka untuk menggigit leher musuh hingga putus. Ketika seseorang dikelilingi oleh banyak orang, mereka mengaktifkan inti sihir di dalam tubuh mereka dan binasa bersama musuh-musuh mereka. Di dataran es, pedang beradu dan darah berhamburan kemana-mana. Darah berwarna keemasan dan merah tua bercampur dan mengalir di atas es, membentuk aliran yang saling bersilangan. Permukaan es hancur berkeping-keping akibat berbagai serangan, dengan serpihan es berterbangan kemana-mana, seperti hujan es. Namun, situasi para kultivator iblis tetap sangat berbahaya. Meskipun mereka mengerahkan kekuatan tempur yang belum pernah terjadi sebelumnya di bawah dorongan David. Meskipun semua orang berjuang tewas matian, pertahanan mereka terus mundur saat menghadapi musuh yang berkali-kali lebih besar dan kekuatan luar biasa dari pasukan elit Protoss. Setiap saat, para kultivator iblis berjatuhan, mayat mereka menumpuk di atas es membentuk dinding rendah. Darah mengalir membentuk genangan berwarna merah gelap di daerah dataran rendah, memantulkan cahaya bulan dengan kilauan dingin. Bab 6687, apakah hanya itu kemampuan yang kau miliki? Tunggu. Suara David menggema di medan perang. Tenggorokannya serak,
Tetapi setiap kata masih terdengar jelas oleh semua orang. Jangan biarkan mereka menerobos pertahanan. Bertahanlah sedikit lebih lama, dan mereka tidak akan mampu bertahan. Sosoknya bergerak cepat melintasi medan perang, seperti hantu yang tak kenal lelah. Setiap kali celah muncul dalam pertahanan kultivator iblis, dia akan muncul di celah itu, mengayunkan pedang pembunuh naganya. Cahaya pedang ungu menebas balik kultivator ilahi yang mencoba menerobos. Ia memiliki beberapa luka di tubuhnya, dan jubah abu-abunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan daging yang terbakar oleh cahaya ilahi. Namun ia tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. Matanya hanya tertuju pada musuh di depannya dan rekan-rekannya di belakangnya. Namun pada saat itu, sesosok emas turun dari langit seperti meteor, menghantam kepala David. Penatua Shenmue. Dia telah mengamati gaya bertarung David dari posisi yang menguntungkan, mencari kesempatan terbaik untuk menyerang. Dia melihat David berulang kali memperlihatkan kelemahannya untuk menyelamatkan para kultivator iblis, melihat kekuatan fisik David menurun dengan cepat, dan melihat luka-luka di tubuh David terus bertambah. Akhirnya ia mendapatkan kesempatannya. David baru saja memukul mundur sekelompok kultivator ilahi dan belum sempat menyesuaikan auranya ketika ia menemukan celah sesaat di arah yang membelakanginya. Sekarang, dasar bocah nakal, bersiaplah untuk tewas. Jejak telapak tangan emas itu turun dari langit seperti gunung, membawa kekuatan penuh dari seorang dewa emas tingkat 9, dan menghantam kepala David. Jejak telapak tangan itu mengandung kekuatan ilahi yang menakutkan. Dimanapun jejak itu lewat, ruang angkasa hancur berkeping-keping, dan udara terkompresi, mengeluarkan suara tajam dan eksplosif, seperti raungan ratusan binatang raksasa secara bersamaan. Permukaan es dalam radius beberapa ratus kaki hancur sedikit demi sedikit di bawah tekanan jejak telapak tangan, menghasilkan suara retakan yang tajam, dan retakan menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Pupil mata David tiba-tiba menyempit. Dia merasakan kekuatan yang terkandung dalam pukulan telapak tangan itu. Serangan penuh dari seorang immortal emas tingkat 9 jauh lebih merusak daripada yang mampu ia tahan saat ini. Bahkan sebelum pukulan telapak tangan itu mendarat, kekuatan hembusan angin telapak tangan saja sudah cukup membuatnya sesak napas. Tulang-tulangnya berderak seolah-olah akan hancur oleh kekuatan yang menekan itu. Namun dia tidak menyerah. Karena di belakangnya ada para kultivator iblis yang berjuang untuk bertahan. Jika dia menghindar, serangan telapak tangan itu akan mengenai para kultivator iblis itu, menghabisi setidaknya 100 orang dengan satu pukulan. Tuan Chen, minggir. Suara Mo Yuan dipenuhi kecemasan dan ketakutan. David. Suara Jiang Xuelan dipenuhi dengan tangisan yang memilukan. David menggertakkan giginya, dan kekuatan kekacauan melonjak liar di dalam tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang pembunuh naga. Cahaya abu-abu dan ungu saling berjalin, memancar dengan kecemerlangan yang menyilaukan di sekelilingnya. Cahaya itu semakin terang dan semakin intens, seperti bintang kecil yang mengembun di tangannya. Hentikan mereka. Cahaya pedang abu-abu itu berbenturan langsung dengan cetakan telapak tangan emas. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakan telinga meledak di seluruh hamparan es, menyebabkan seluruh hamparan es bergetar hebat. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menghantam semua orang dalam radius ratusan kaki. Baik kultivator ilahi maupun kultivator iblis, mereka berhamburan seperti daun yang gugur. Permukaan es itu hancur berkeping-keping, dan lapisan es yang tebal itu runtuh seperti cermin yang pecah, memperlihatkan lapisan es tak berdasar di bawahnya. Kerikil dan pecahan es beterbangan kemana-mana seperti hujan deras, menyengat wajah orang-orang, dan beberapa bahkan tertembus oleh pecahan es yang beterbangan. David terhuyung mundur puluhan meter, kakinya mengukir dua alur dalam di es, dan pecahan es menumpuk menjadi dua bukit kecil di kakinya. Setetes darah merembes dari sudut mulutnya,
menetes ke dagunya ke atas es dan berubah menjadi bunga es berwarna merah gelap. Tangan kanannya, yang menggenggam pedang, bergetar hebat, dan luka sayatan yang dalam muncul di sela-sela tangannya. Darah menetes dari gagang pedang ke atas es, menghasilkan suara mendesi saat energi spiritual yang tersisa dalam darah membakar es tersebut. Seorang immortal emas tingkat 9 terlalu kuat. Meskipun dia telah menembus ke peringkat kedua alam abadi emas, meskipun kekuatan kekacauannya lebih kuat dari sebelumnya, dan meskipun dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, kesenjangan tingkatan antara dia dan seorang ahli alam abadi emas peringkat ke-9 masih sama besarnya dengan jurang yang tak tertembus. Itu adalah perbedaan 7 peringkat, jurang yang tak teratasi antara peringkat ke-9 alam abadi emas dan peringkat kedua alam abadi emas. Hanya itu yang kau punya? Tetua Shenmu melayang di udara, memandang David seolah-olah dia adalah semut yang sekarat. Sedikit ejekan dan kesombongan yang tak terselubung terpancar dari bibirnya. Seorang dewa emas tingkat 2 mengira dia bisa menandingiku? Kau terlalu percaya diri. Aku bisa menghancurkanmu hanya dengan satu jari. Dia mengangkat tangannya lagi, cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya, dan jejak telapak tangan lainnya menghantam ke arah David. Jejak telapak tangan itu lebih besar, lebih terang, dan lebih cepat dari sebelumnya, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya, seperti meteorit emas yang jatuh dari langit. David hanya bisa membela diri sekali lagi. Cahaya pedang ungu berbenturan dengan jejak telapak tangan emas berulang kali. Setiap benturan menyebabkan dia terhuyung mundur beberapa langkah dan memperparah lukanya. Darah terus merembes dari sudut mulutnya, dan jubah abu-abunya robek di beberapa tempat, memperlihatkan kulit yang terbakar dan memar di bawahnya, yang dipenuhi bekas luka hangus dan memar ungu tua. Namun dia tetap tidak menyerah. Kakinya terasa seperti dipaku ke es. Dengan setiap langkah mundur, dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya sebelum menghadapi pukulan berikutnya. Matanya tetap tajam, pedangnya tetap mantap, dan napasnya, meskipun cepat, tetap teratur. Dia tahu bahwa jika dia jatuh, para kultivator iblis di belakangnya akan kehilangan semua harapan. Tuan Chen. Suara Mo Yuan dipenuhi dengan tangisan yang memilukan. Anda tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mundur. Jangan memaksakan diri. Kami tidak bisa mengembalikan dana. David menggertakkan giginya. Setiap kata yang keluar dari sela-sela giginya terasa pahit seperti darah. Jika kita mundur semuanya akan berakhir, kita tidak punya jalan keluar. Tubuhnya gemetar, kesadarannya kabur, dan kekuatan spiritualnya menipis. Tetapi dia tidak mundur selangkah pun. Di belakangnya, para kultivator iblis menatap punggungnya. Sosok yang meskipun penuh bekas luka, masih berdiri tegak, dan mata mereka semua memerah. Tuan Chen. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk kita. Alasan apa yang kita miliki untuk mundur? Mata para kultivator iblis itu merah padam, darah mereka mendidih, dan semangat bertarung mereka tersulut hingga batas ekstrim oleh sosok David. Mereka tidak lagi mundur, tidak lagi takut. Masing-masing dari mereka melepaskan kekuatan di luar batas kemampuan mereka, dengan tegas menghalangi para kultivator ilahi dan manusia yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut. Bab 6688, keduanya bergabung. Hahaha. Tawa tetua Shenmu menggema di medan perang, dipenuhi dengan kesombongan dan ejekan. David, kau memang punya nyali. Aku telah hidup selama puluhan ribu tahun dan melihat lawan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak banyak yang sepertimu yang akan bertarung sampai akhir. Tapi bisakah tulang punggungmu memberi makanmu? Kau ditakdirkan untuk tewas di sini hari ini. Dan tak satu pun semut di belakangmu akan lolos. Cahaya keemasan itu menyatu sekali lagi. Kali ini bahkan lebih menyilaukan dan mematikan dari sebelumnya. Pilar cahaya keemasan terkondensasi di telapak tangan tetua Shenmu.
Pilar itu mengandung kekuatan Dewa Emas tingkat 9 puncak, dan melesat ke arah David seperti naga emas. David memejamkan matanya. Dia sangat lelah, benar-benar kelelahan. Ia tak lagi mampu mengangkat lengannya, energi spiritualnya telah habis, dan kesadarannya mulai memudar. Namun senyum masih terukir di bibirnya. Dia telah melakukan yang terbaik, dan dia tidak mundur sedikit pun. Tepat saat itu, sebuah suara jernih dan dingin, sejernih mata air yang membeku, terdengar dari kejauhan, bergema di seluruh medan perang. Siapa bilang dia akan meninggal hari ini? Suaranya sangat pelan, namun meledak di medan perang seperti guntur, mengejutkan semua orang. David tiba-tiba membuka matanya, ekspresi tak percaya terpancar dari pupil matanya yang berwarna ungu. Dua sosok muncul dari kehampaan. Seorang pemuda mengenakan jubah biru tua yang disulam dengan totem iblis kuno. Setiap pola perlahan berkilauan dengan cahaya gelap. Wajahnya dingin dan tegas, dengan ketenangan dan martabat yang melebihi usianya terpancar di antara alisnya, dan matanya seperti kolam yang dalam, tak terduga. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-7 alam Dewa Emas, tetapi auranya membuat semua orang merasakan hawa dingin dari lubuk jiwa mereka. Itulah aura api tertinggi klan iblis, mendalam dan mendominasi, seolah-olah mampu menghanguskan segala sesuatu di dunia. Ningzi. Di sampingnya berdiri seorang wanita mengenakan gaun merah menyala. Ujung gaun itu berkibar tertiup angin dingin seperti nyala api yang menari-nari dalam hembusan angin. Rambut panjangnya tertiup angin, setiap helainya memancarkan cahaya yang menyengat, seperti garis-garis api yang membakar. Dia dikelilingi oleh kobaran api, cahaya merah gelap menyelimutinya sepenuhnya, memancarkan aura panas yang mengerikan. Tingkat kultivasinya berada di peringkat ke-7 alam abadi emas, tetapi kekuatan garis keturunan yang terkandung dalam api itu sangat istimewa tubuh roh api. Tubuh roh api yang telah diaktifkan sepenuhnya. Sonya. Keduanya berjalan berdampingan, nyala api biru kehitaman dan merah gelap mereka saling memantulkan cahaya, menciptakan bayangan panjang di bawah sinar bulan, seperti utusan yang turun dari dunia lain. Semua kultivator iblis itu tercengang. Mereka menatap Sonya, sosok merah menyala itu, mata mereka dipenuhi kejutan dan kegembiraan. Para murid dari garis keturunan iblis api, khususnya, terharu hingga menangis, mengenalinya sebagai gadis suci mereka. Gadis suci. Sang perawan suci telah kembali. Sang perawan suci telah datang untuk menyelamatkan kita. Sonya menatap para kultivator iblis yang bersemangat, cahaya kompleks berkilat di mata merah gelapnya. Melihat David yang terluka, dia merasakan perasaan aneh yang familiar. Tetua Shenmu mengerutkan kening. Dia menatap Ningzi dan Sonya, lalu ke David, dan senyum dingin muncul di bibirnya. Dua orang lagi yang akan menemui ajalnya? Dua dewa emas tingkat 7 dan satu dewa emas tingkat 2. Apa kau pikir kau bisa melawanku? Apakah menurutmu memiliki lebih banyak orang itu bermanfaat? Di hadapan kekuasaan absolut, angka hanyalah angka. Ningzi tetap diam. Dia hanya berjalan maju selangkah demi selangkah, kobaran api biru tua menyala di sekelilingnya. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan jejak kaki hangus di atas es, dengan kepulan asap naik dari tepi jejak kaki tersebut. Es itu mendesis di bawah kakinya, suara es yang terbakar dan menguap akibat kobaran api. Tatapannya tertuju pada tetua Shenmu, dan ekspresi yang sangat tenang di matanya membuat tetua Shenmu merasakan kegelisahan yang aneh. Tidak ada rasa takut atau amarah di mata itu, hanya ketenangan yang mencekam, seolah-olah orang yang berdiri di hadapannya bukanlah seorang dewa emas tingkat 9 yang perkasa, melainkan mangsa yang ditakdirkan untuk dibunuh. Dia berhenti di samping David, meliriknya, dan berkata dengan suara rendah yang hanya bisa didengar David, "David, membantumu sekarang bukan berarti aku tidak akan membunuhmu nanti." Itu dua hal yang berbeda. David menatap Ningzi,
menyeka darah dari sudut mulutnya, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Suaranya serak, tetapi dengan sedikit senyum. Baiklah. Mari kita bergabung dan bunuh bajingan tua ini hari ini, dan kita akan membicarakan sisanya nanti. Ningzi mengangguk, mengalihkan pandangannya, dan menatap tetua Shenmu. Kau menghina kultivator iblis? Suaranya tetap tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersembunyi arus yang mengerikan. Seperti arus bawah di bawah gletser berusia ribuan tahun. Aku juga seorang kultivator iblis. Jika kau menghina kultivator iblis, aku akan menghabisimu. Wajah tetua Shenmu menjadi gelap. Anak-anak bodoh. Karena kalian semua ingin tewas, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan spiritualnya, dan cahaya keemasan menyebar di sekelilingnya, berubah menjadi pilar cahaya emas raksasa yang melesat ke arah Ningzi dan David secara bersamaan. Sinar cahaya itu bagaikan naga emas yang mengaum, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kemanapun ia lewat, es mencair, ruang terdistorsi, dan udara meledak. Kekuatannya lebih menakutkan daripada serangan-serangan sebelumnya. Ningzi bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan nyala api biru gelap mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pilar api biru gelap yang menghantam pilar cahaya keemasan secara langsung. Api itu memiliki warna yang sangat pekat, seperti api biru yang membakar magma hitam, memancarkan aura kehancuran yang mencekik. Saat kobaran api muncul, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dengan hebat, dan bahkan uap air di permukaan es menguap menjadi kabut putih yang berputar-putar di langit malam. Pada saat yang sama, David juga melakukan langkah. Dia menarik napas dalam-dalam, mengerahkan sisa kekuatan terakhirnya dari dantiannya. Dia memutar pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya pedang ungu, seperti sambaran petir yang menerobos langit dan bumi, menebas titik lemah pilar cahaya emas dari samping. Matanya berbinar dengan tekad yang kuat, serangan pedang ini membawa seluruh keyakinan dan tekadnya. Kedua serangan itu menghantam pancaran cahaya keemasan secara bersamaan. Ledakan. Dengan raungan yang memekakan telinga, pancaran cahaya keemasan itu hancur di bawah serangan gabungan dari dua serangan, berubah menjadi bintik-bintik emas yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di udara. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, menciptakan kawah besar di lapisan es sekitarnya. Tepi kawah dipenuhi retakan padat yang menyebar keluar seperti jaring laba-laba. Pecahan es dan kerikil berjatuhan seperti badai, menghantam para petani di sekitarnya dan memaksa mereka untuk mundur. Tetua Shenmu terhuyung mundur beberapa langkah, langkah kakinya menciptakan kawah yang dalam di es di bawah kakinya. Ekspresinya sedikit berubah, dan tatapannya ke arah Ningzi menjadi lebih serius. Dia bisa merasakan bahwa api biru kehitaman Ningzi mengandung kekuatan yang sangat mendominasi. Meskipun kekuatan itu hanya berada di tingkat ke-7 dari alam Dewa Emas, daya hancurnya sama sekali tidak kalah dengan tingkat ke-9 dari alam Dewa Emas. Kobaran api itu tampak berasal dari kedalaman neraka, membawa kekuatan penghancur purba yang mampu membakar segalanya. Kekuatan kacau David adalah sumber dari semua hukum. Meskipun ranahnya rendah, dia selalu dapat menemukan kelemahan dalam serangan David pada saat-saat paling kritis, seperti ular kecil lincah yang secara khusus menggigit titik-titik vitalnya. Kedua orang ini, dengan bekerja sama, mampu memberikan perlawanan yang cukup lama terhadapnya. Bab 6689. Mari kita pergi bersama. Itu menarik. Tetua Shenmu mencibir, rasa jijik di matanya sedikit berkurang. Tapi hanya itu saja. Cahaya keemasan itu kembali berkobar, dan sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat menuju Ningzi. Dia memutuskan untuk menghadapi immortal emas tingkat 7 yang tampaknya lebih berbahaya ini terlebih dahulu.
Perasaan mengancam yang ia terima dari api biru kehitaman itu lebih langsung dan ganas daripada perasaan mengancam dari kekuatan kacau David. Ning Zi tidak menyerah. Kobaran api biru gelap menyala di sekelilingnya, dan dia berubah menjadi bola api biru gelap, menghadapi cahaya keemasan itu secara langsung. Kedua orang itu bertabrakan di kehampaan seperti dua bintang berkecepatan tinggi. Cahaya ilahi keemasan berpadu dengan api biru gelap, setiap benturan melepaskan raungan yang memekakan telinga, seperti dua gunung yang bertabrakan di udara. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, secara paksa menghentikan pertempuran di sekitarnya untuk sesaat. Para kultivator yang terlalu dekat bahkan terlempar jauh oleh gelombang kejut tersebut. Cahaya itu berkedip-kedip tak beraturan, dengan warna emas dan sian hitam saling berjalin, melilit, melahap, dan merobek, sehingga mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. David tidak berdiam diri. Memanfaatkan momen ketika tetua Shenmue terlibat dalam pertempuran dengan Ning Zi, dia dengan paksa menekan gejolak darah dan ki di dalam tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, benih hukum spasial berputar cepat di dalam tubuhnya, dan tubuhnya muncul begitu saja di samping tetua Shenmue. Pedang pembunuh naga, seperti ular berbisa yang telah lama bersembunyi, menusuk tanpa suara, mengarah tepat ke tulang rusuk tetua Shenmue. Itulah titik terlemah dari cahaya ilahi pelindung, tempat di mana api biru kehitaman Ning Zi sebelumnya membakarnya. Tetua Shenmue harus mengalihkan perhatiannya. Cahaya keemasan mengembun di bawah tulang rusuknya, membentuk perisai yang menghalangi tusukan pedang David. Namun, di saat ia lengah, api biru kehitaman Ning Zi telah mencapai dadanya seperti infeksi ganas yang terus-menerus. Engah. Dada tetua Shenmue hangus terbakar oleh api berwarna biru kehitaman, meninggalkan luka gosong dengan tepi yang melengkung dan menghitam, memperlihatkan daging yang panas membara di dalamnya. Darah keemasan merembes dari luka, menetes ke atas es dan mengikisnya menjadi lubang-lubang kecil. Wajahnya berubah sangat jelek, dan rasa jijik di matanya akhirnya menghilang, digantikan oleh rasa serius dan marah yang tulus. Kalian memang punya keahlian. Suara tetua Shenmue menjadi dingin, setiap kata dipenuhi amarah yang terpendam, tapi aku telah hidup selama puluhan ribu tahun, lawan seperti apa yang belum pernah kulihat? Apa kau pikir kau bisa membunuhku begitu saja? Dia tiba-tiba melepaskan seluruh kekuatan spiritualnya, dan cahaya keemasan meledak di sekelilingnya, berubah menjadi gelombang kejut keemasan yang menyebar ke segala arah. Gelombang kejut itu mengandung kekuatan mengerikan dari seorang dewa emas tingkat 9, yang menghantam Ning Zi dan David secara bersamaan. Tubuh Ning Zi terombang-ambing beberapa kali di udara sebelum mendarat di atas es, kakinya mengukir alur panjang di es, menyebabkan serpihan es berhamburan kemana-mana. Setetes darah merembes dari sudut mulutnya, tetapi matanya tetap tenang seperti biasa, seolah-olah bukan dia yang baru saja terlempar ke belakang. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya, meliriknya, lalu mengangkat kepalanya lagi, tatapannya masih tertuju pada tetua Shenmue. David juga terlempar mundur puluhan kaki, dan lukanya menjadi semakin parah. Dadanya naik turun dengan hebat saat ia terengah-engah. Setiap tarikan napas membawa rasa logam darah dari tenggorokannya. Dia berlutut dengan satu lutut, menopang tubuhnya dengan pedang pembunuh naga, mata ungunya masih menyala dengan semangat bertarung yang tak terkalahkan. David. Suara Jiang Xuelan dipenuhi kekhawatiran yang mendesak. Dia ingin bergegas ke sana, tetapi dihalangi oleh beberapa kultivator tingkat dewa. Tidak apa-apa, David menggertakkan giginya, berdiri dari tanah, langkahnya sedikit goyah, tetapi dia tetap berdiri dengan mantap. Aku masih bisa bertarung. Ning Zi melirik David, suaranya tetap tenang. Ayo kita pergi bersama. David mengangguk, baik. Kedua orang itu bergerak bersamaan. Sosok David berubah menjadi seberkas cahaya abu-abu, menyerbu ke arah tetua Shenmue secara langsung.
Pedang pembunuh naga membentuk busur ungu yang menyilaukan di udara, mengarah tepat ke tenggorokan tetua Shenmu. Gerakannya lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya, seolah-olah dia telah mencurahkan seluruh hidupnya ke dalam satu serangan pedang ini. Sosok Ningzi berubah menjadi bayangan biru kehitaman, muncul di belakang tetua Shenmu seperti hantu. Api biru kehitaman mengembun di telapak tangannya, berubah menjadi pedang yang menyala dan mengarah langsung ke punggung tetua Shenmu. Serangan menjepit. Tetua Shenmu tidak punya pilihan selain menghadapinya dengan segenap kekuatannya. Cahaya keemasan berubah menjadi penghalang emas di sekelilingnya, seperti telur emas raksasa, sepenuhnya menyelimutinya dan menghalangi pedang David dan api Ningzi. Namun pada saat itu, Sonya juga bergerak. Alih-alih bergegas menuju tetua Shenmu, dia bergegas ke arah tempat Lei Wanjun dan penguasa istana cahaya suci berada. Kobaran api merah gelap membakar di sekelilingnya, berubah menjadi cambuk panjang yang berapi-api, seperti ular piton raksasa yang terbakar, yang mencambuk Lei Wanjun dengan ganas. Lawanmu adalah aku. Suara Sonya terdengar jelas dan tegas, matanya yang merah gelap dipenuhi semangat bertarung yang membara. Lei Wanjun terdiam sejenak, lalu mencibir, "Seorang gadis dewa emas tingkat 7 saja berani menghentikan kita? Kenapa kamu tidak coba lihat?" Cambuk api merah gelap itu membentuk lintasan yang scorching di udara, membawa panas yang mengerikan yang mampu membakar segalanya, dan jatuh dengan keras ke arah kepala Lei Wanjun. Lei Wanjun tidak punya pilihan selain mengangkat artefak magisnya untuk membela diri. Petir keemasan bertabrakan dengan api merah gelap, menghasilkan suara mendesis, seperti minyak yang dituangkan ke dalam air, menimbulkan kepulan asap putih. "Aku akan menghentikannya, kalian semua pergi dan bunuh para kultivator iblis itu." Lei Wanjun berteriak kepada para anggota elit ras ilahi di belakangnya. Dia tidak ingin terlibat dengan gadis kecil ini, dia ingin pergi dan mendukung tetua Shenmu. Berniat pergi? Sonya mencibir, dan api di tubuhnya kembali berkobar, cahaya merah gelap menyelimuti area seluas puluhan kaki persegi, seperti sangkar api raksasa. "Lewati aku dulu." Sosoknya bergerak lincah di antara kobaran api seperti burung phoenix yang terbakar. Setiap kepakan sayapnya membawa gelombang panas yang menyengat. Gerakannya tajam dan tanpa ampun, tanpa gerakan yang berlebihan. Setiap serangan dilakukan dengan tekad bulat untuk menghancurkan segala sesuatu dalam prosesnya. Dia tidak tahu mengapa dia bertarung begitu keras. Dia hanya merasakan amarah dan kesedihan yang tak terkendali ketika melihat para kultivator iblis itu dibantai. Meskipun tingkat kultivasi Lei Wanjun satu tingkat lebih tinggi darinya, dia terpaksa mundur berulang kali karena gaya bertarungnya yang gegabah, bahkan tanpa kesempatan untuk menarik napas. Sementara itu, serangan David dan Ningzi terhadap tetua Shenmu semakin sengit. Pedang David bergerak semakin cepat, cahaya pedang ungu menjalin menjadi jaring pedang yang tak tertembus di kehampaan, seperti jaring laba-laba raksasa, sepenuhnya menutup jalur pelarian tetua Shenmu. Setiap tebasan pedang membawa aura penghancur dari kekuatan kacau, tanpa henti merobek titik-titik lemah penghalang emas tersebut. Kobaran api Ningzi semakin intens, dan cahaya biru kehitaman menyebar di kehampaan seperti ular berbisa yang membakar, merobek penghalang emas tetua Shenmu dari segala arah, terus-menerus mengikis, membakar, dan menembusnya. Tetua Shenmu berada di bawah tekanan yang semakin besar. Meskipun dia berada di peringkat ke-9 dari alam Dewa Emas, dia merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya ketika menghadapi serangan gabungan dari kedua orang ini. Kekuatan kacau David selalu dapat menemukan titik lemah dalam pertahanannya, seperti pencuri berpengalaman yang secara khusus menargetkan lubang kunci. Api berwarna biru kehitaman milik Ningzi memiliki kemampuan menembus pertahanan yang hampir tak masuk akal, seperti palu berat yang menghantam es tipis, meninggalkan retakan dalam pada penghalang emas setiap kali mengenai sasaran. Kedua serangan itu saling terkait, menyebabkan perisai emasnya retak di banyak tempat, menyebar ke seluruh tubuhnya seperti jaring laba-laba.
Bab 6690 Tetua Shenmu telah meninggal. Sialan. Tetua Shenmu menggertakkan giginya, dan cahaya keemasan tiba-tiba meledak di sekelilingnya, mencoba mengguncang mereka berdua hingga mundur. Namun, tepat ketika ia berhasil memukul mundur David dan Ningxi, sebelum ia sempat menarik napas, David kembali menyerang. Sosok abu-abu itu seperti kecoa yang tak bisa dibunuh, bangkit lagi dan lagi, menyerbu maju berulang kali, seolah-olah bertarung adalah satu-satunya keyakinan dalam hidupnya. Dasar bajingan tua, bukankah tadi kau sangat sombong? Suara David terdengar mengejek dan memprovokasi. Matanya yang ungu menyala dengan api yang hampir gila. Kenapa kau tidak sombong sekarang? Bukankah kau bilang bisa menghancurkanku dengan satu tangan? Ayo, hancurkan aku. Wajah Tetua Shenmu memucat, kau sedang mencari kematian. Jejak telapak tangan berwarna emas itu menyerang lagi, langsung menuju kepala David. Jejak telapak tangan itu membawa kekuatan penghancur seorang dewa emas tingkat 9, cukup untuk mengubah gunung kecil menjadi debu. Namun kali ini David tidak menerima pukulan itu secara langsung. Dia melesat pergi, menggunakan benih hukum spasial untuk berteleportasi puluhan meter jauhnya, menyebabkan telapak tangannya menghantam udara kosong dan meninggalkan kawah besar berbentuk telapak tangan di atas es. Serangan Ningxi telah memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dari samping. Kobaran api berwarna biru kehitaman, seperti pedang yang menyala, menembus cahaya ilahi pelindung Tetua Shenmu, yang sempat melemah sesaat karena pengerahan tenaga. Api itu, seperti ular berbisa, menembus bahu Tetua Shenmu, membakar, menyebar, dan meresap ke dalam dagingnya, meninggalkan luka hangus dengan tulang yang gosong terlihat di tepinya. Ah! Tetua Shenmu mengeluarkan jeritan kesakitan yang memilukan saat darah keemasan menyembur dari lukanya, memercik ke atas es seperti bunga emas yang mekar. Tubuhnya tiba-tiba kaku, dan penghalang emas itu berhenti sejenak. Kamu menang. Suara Ningxi tetap tenang, tetapi kilatan kelicikan akhirnya muncul di matanya. Senyum tipis terukir di bibirnya, senyum pertama yang ia tunjukkan sejak awal pertempuran, senyum yang dingin dan mematikan. David kembali menyerang ke depan. Pedang pembunuh naga menerjang seperti hujan deras, setiap serangannya membawa tekanan destruktif dari kekuatan kacau, mengincar luka dan titik vital Tetua Shenmu. Serangan pedangnya bagaikan badai, tanpa henti dan tak tergoyahkan. Setiap serangan dilancarkan dengan segenap kekuatannya. Kobaran api Ningxi mengikuti dari dekat, menghalangi jalur pelarian Tetua Shenmu dari segala arah, seperti ular api yang melilit mangsanya. Tetua Shenmu akhirnya tidak tahan lagi. Penghalang emasnya hancur berkeping-keping akibat serangan gabungan keduanya, seperti pecahan kaca, dengan serpihan emas berhamburan dan menghilang menjadi bintik-bintik cahaya keemasan di udara. Kobaran api biru kehitaman Ningxi menyembur ke dalam tubuhnya seperti arus deras, mulai menghanguskan meridiannya, membakar dantiannya, dan menguapkan kekuatan spiritualnya. Pedang pembunuh naga milik David mengikuti dari dekat, cahaya ungunya menembus dadanya dan menghancurkan jantung serta meridiannya. Tubuh Tetua Shenmu tiba-tiba kaku, dan cahaya di matanya meredup dengan cepat seperti lilin yang berkedip-kedip tertiup angin. Bibirnya bergerak beberapa kali, dan darah keemasan terus menyembur dari sudut mulutnya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tubuhnya terjun dari udara, menghantam es dengan keras, menimbulkan kepulan serpihan es dan debu. Matanya masih terbuka, dipenuhi rasa tidak percaya dan kebencian. Sampai akhir hayatnya, dia tidak pernah percaya bahwa dia akan dibunuh oleh seorang junior yang berada di tingkat kedua alam abadi emas dan junior lainnya yang berada di tingkat ketujuh alam abadi emas. Hamparan es itu benar-benar sunyi. Semua orang menatap mayat Tetua Shenmu, sang dewa emas tingkat 9 yang dulunya agung dan tak terkalahkan. Saat itu,
Ia tergeletak di atas es seperti anjing tewas. Darah keemasan mengalir deras dari lukanya, mewarnai es di sekitarnya dengan warna emas yang menyilaukan. Kemudian, para kultivator iblis itu bersorak riuh dengan suara yang memekakan telinga. Tetua Shenmu telah meninggal. Seorang tetua dewa abadi tingkat 9 dari ras ilahi dibunuh oleh Tuan Chen dan Tuan Ningzi. Hahaha. Dasar bajingan para dewa, pendukungmu sudah tewas. Bunuh mereka. Bantai semua sampah dewa ini. Semangat para kultivator iblis meledak seperti letusan gunung berapi, dan garis pertahanan, yang hampir runtuh, menjadi tak tertembus sekali lagi. Mereka meraung, melolong, dan menjerit, mata mereka menyala dengan kobaran api balas dendam, dan hati mereka dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka menyerbu ke arah para kultivator ilahi dan manusia yang masih linglung. Para kultivator tingkat dewa, di sisi lain, tampak seperti tulang punggung mereka telah dicabut, wajah mereka pucat pasi, dan mata mereka dipenuhi teror dan ketidakpercayaan. Orang yang paling mereka andalkan, Tetua Shenmu, seorang dewa emas tingkat 9, telah meninggal. Harapan terakhir mereka, tetua yang sombong dari aula utama klan ilahi, telah dibunuh oleh 2 junior yang bekerja sama. Tetua Shenmu, apakah dia sudah meninggal? Seorang tetua Golden Immortal tingkat 9 telah meninggal, apa-apa yang harus kita lakukan? Lari. Kita tidak bisa terus berada di medan perang ini lebih lama lagi. Sebagian orang mulai mundur. Sebagian melemparkan artefak magis mereka, dan sebagian lagi berbalik dan lari. Cahaya keemasan itu tidak lagi menyilaukan, tetapi menjadi kacau dan panik, seperti sekumpulan burung yang terkejut dan berhamburan ke segala arah. Namun David dan Ningzi tidak akan memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Ningzi, segel api. Suara David menggema di medan perang, membawa otoritas yang tak terbantahkan. Ningzi mengangguk. Dia mengangkat tangannya, dan kobaran api biru gelap menyembur dari telapak tangannya, berubah menjadi dinding api besar yang menyebar ke segala arah. Dinding api itu tumbuh semakin tinggi dan tebal, akhirnya menyelimuti dataran es sejauh ratusan mil di sekitarnya, membentuk sangkar api yang sangat besar. Kobaran api membara di langit malam, mengubah cahaya bulan menjadi biru kehitaman, seperti gerbang neraka yang terbuka di dataran es. Mau kabur? Tetap di sini, kalian semua. Suara Ningzi, sedingin es, bergema di dalam kobaran api. Hari ini, tak seorang pun dari kalian akan keluar hidup-hidup. Sementara itu, para anggota kuat dari ras dewa, termasuk Lei Wanjun dan penguasa Istana Cahaya Suci, dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lei Wanjun masih bergumul dengan Sonya ketika dia mendengar jeritan Tetua Shenmu yang terbunuh. Hatinya hancur seolah-olah dia telah jatuh ke jurang. Dia tahu bahwa jika Tetua Shenmu meninggal, maka peluang mereka untuk bertahan hidup akan semakin kecil. Jika seorang tetua dewa emas tingkat 9 saja tidak mampu menyelamatkan nyawanya sendiri, berapa lama para dewa emas tingkat 8 ini bisa bertahan? Dia tiba-tiba melancarkan serangan, memaksa Sonya mundur untuk sementara waktu, lalu berbalik dan melarikan diri. Petir keemasan menyambar di bawah kakinya, dan sosoknya berubah menjadi kilatan petir keemasan, berlari panik menuju sangkar api. Tapi bagaimana mungkin Sonya membiarkannya lolos? Berniat pergi? Sonya mencibir, kilatan tekad terpancar dari mata merah gelapnya. Api tiba-tiba menyembur dari tubuhnya, dan cahaya merah gelap meledak seperti letusan gunung berapi, berubah menjadi rantai api panjang yang melilit pergelangan kaki Lei Wanjun seperti rantai yang terbakar. Singkirkan dirimu dari jalanku. Lei Wanjun meraung, menebas Sonya dengan senjata sihirnya yang diiringi petir emas yang jatuh seperti hukuman ilahi. Namun Sonya tidak menghindar atau mengelak darinya. Dia menggertakkan giginya, menarik rantai berapi itu dengan keras,
dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tubuh Lei Wanjun secara paksa. Sambaran petir mengenai bahunya, meninggalkan luka hangus dan berdarah, tetapi dia tampak tidak merasakan sakitnya. Bab 6691 Jenderal yang dikalahkan. Sementara itu, David sudah tiba. Lei Wanjun, pedang pembunuh naga, yang diresapi dengan kekuatan penghancur kekacauan, turun seperti hukuman ilahi dari surga, menebas dengan ganas ke arah kepala Lei Wanjun. Lei Wanjun mengangkat senjata sihirnya dengan ketakutan untuk membela diri. Petir emas mengembun menjadi perisai petir di depannya, tetapi senjata sihir itu rapuh seperti kertas di hadapan kekuatan yang kacau. Senjata itu terbelah dua oleh satu tebasan pedang, dan pecahan-pecahannya berserakan di mana-mana. Cahaya pedang berwarna ungu menebas dari kepala Lei Wanjun ke dadanya, membelah tubuhnya menjadi dua. Darah keemasan menyembur keluar seperti air mancur, memercik ke atas es dan mengenai rok merah menyala sonya. Lei Wanjun, kepala keluarga klan Dewa Petir dan seorang immortal emas peringkat ke-8, telah meninggal. Ketika penguasa Istana Cahaya Suci melihat Lei Wanjun dibunuh, dia sangat ketakutan. Dia berbalik dan berlari, dengan gegabah menyalurkan kekuatan spiritualnya saat dia menyerbu ke arah sangkar berapi. Dia sangat cepat, cahaya keemasan meledak di bawah kakinya, sosoknya seperti meteor emas. Namun ia baru berlari beberapa langkah ketika kobaran api berwarna biru kehitaman menghalangi jalannya. Ning Zi muncul dari kobaran api, cahaya api biru gelap menyala di belakangnya, membuatnya tampak seperti utusan dari neraka. Tatapannya tenang dan dingin saat ia memandang penguasa kuil cahaya suci seolah-olah ia sedang memandang seorang pria yang sudah ditakdirkan untuk tewas. Karena kamu sudah di sini, jangan pergi. Kobaran api biru gelap menyembur keluar seperti arus deras, melahap seluruh kuil dewa cahaya suci. Jeritan terdengar dari dalam kobaran api, melengking dan singkat, sebelum dengan cepat menghilang. Cahaya keemasan itu berjuang beberapa saat di tengah kobaran api biru kehitaman sebelum padam sepenuhnya. Penguasa Istana Cahaya Suci, seorang dewa emas tingkat 8, telah meninggal. Dengan jatuhnya satu demi satu dewa perkasa, situasi di medan perang berubah total. Para kultivator iblis itu sangat bersemangat, seperti kayu kering yang terbakar, dengan api yang menyala-nyala dengan hebat. Mereka meraung saat menyerbu para kultivator ilahi dan manusia yang putus asa. Senjata sihir mereka membara dengan amarah penuh dendam. Setiap serangan dipenuhi dengan tekad untuk menghabisi. Para kultivator ilahi bagaikan moluska tak bertulang belakang. Sebagian berlutut dan memohon belas kasihan, sebagian berpencar dan melarikan diri, dan sebagian bahkan menyerah melawan, dibantai oleh para kultivator iblis seperti memotong melon dan sayuran. Adapun para kultivator manusia, mereka benar-benar menjadi kacau balau. Mereka bergabung dalam perang karena daya tarik ramuan emas ilahi. Namun kini semua anggota kuat dari ras dewa telah tewas. Mereka tidak hanya tidak dapat memperoleh inti emas, tetapi mereka juga harus menghadapi pembalasan dendam dari para kultivator iblis yang gila. Rasa takut dan penyesalan menggerogoti hati mereka seperti ular berbisa, membuat mereka gemetar dan kaki mereka lemas. Kami salah. Kami menyerah. Ampunilah kami. Kami telah disihir oleh para dewa. Kami tidak akan pernah melakukannya lagi. Beberapa kultivator manusia melemparkan artefak magis mereka, berlutut di tanah dan memohon, membenturkan dahi mereka dengan keras ke es, membuat mereka berdarah dan babak belur. Sebagian orang menangis terseduh-seduh, sebagian meringkuk gemetar, dan sebagian lagi mencoba melarikan diri tetapi dihalangi oleh para kultivator iblis. Namun bagaimana mungkin para kultivator iblis itu membiarkan mereka pergi? Sekarang kau sadar kau salah? Sudah terlambat. Ketika kalian membantai sesama warga negara kami, pernahkah kalian berpikir untuk mengampuni mereka? Bunuh mereka. Jangan biarkan siapapun hidup,
Hutang darah harus dibayar dengan darah. Mo Yuan berdiri di tengah kerumunan, pedang panjang hitamnya, berlumuran darah emas, mengarah ke para kultivator manusia. Suaranya serak dan dingin, ketika mereka menghabisi kita, mereka tidak berpikir untuk menunjukkan belas kasihan. Sekarang mereka memohon belas kasihan, haruskah kita memaafkan mereka? Atas dasar apa? Menghabisi. Raungan para kultivator iblis menyapu seluruh medan perang seperti tsunami. David berdiri tidak jauh dari situ, mengamati para prajurit yang melarikan diri dikejar oleh para kultivator iblis, mata ungunya tidak menunjukkan emosi apapun. Tubuhnya dipenuhi luka, dan jubah abu-abunya berlumuran darah, berubah menjadi merah tua, tetapi dia tetap berdiri tegak, seperti tombak yang tak tergoyahkan. Seorang kultivator manusia tingkat 8 dari alam Dewa Emas tersandung menghampirinya dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Dia adalah ahli manusia yang sama yang telah berbicara dengan David sebelumnya. Wajahnya dipenuhi rasa takut dan penyesalan, pakaiannya compang-camping, dan darah serta air mata bercampur di dahinya. Suaranya bergetar saat ia memohon, Tuan Chen, kumohon ampuni kami dipaksa melakukan ini oleh para dewa, kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. David menatapnya dari atas, matanya yang ungu sedingin gletser purba, tanpa kehangatan sedikit pun. Ketika kau menjadi umpan meriam para dewa, pernahkah kau berpikir untuk mengampuni para kultivator iblis ini? Ketika kau membantai mereka, pernahkah kau merasakan secercah belas kasihan? Kultivator manusia itu membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi menatap mata dingin David, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bibirnya bergerak beberapa kali, tetapi akhirnya dia menundukkan kepalanya. David mengangkat pedang pembunuh naga, dan kilatan cahaya pedang berwarna ungu muncul. Tubuh kultivator manusia itu jatuh ke tanah, darah keemasan menyembur dari lehernya, mewarnai permukaan es menjadi merah. Matanya masih terbuka, dipenuhi penyesalan dan kebencian. Bunuh. Suara David sangat lembut. Para kultivator iblis meraung dan menyerbu maju, menghancurkan sepenuhnya perlawanan terakhir para kultivator manusia. Di tengah kilatan pisau, jeritan kesakitan, dan cipratan darah, sebuah adegan pun terungkap. Pembantaian. Pembantaian sepihak. Dari tengah malam hingga subuh, dari subuh hingga tengah hari, dan dari tengah hari hingga senja, pertempuran berlangsung selama sehari semalam penuh. Mayat-mayat berserakan di dataran es, darah berwarna keemasan dan merah tua bercampur membentuk aliran yang saling bersilangan dan mengalir perlahan di atas es, menghasilkan suara gemericik. Pecahan artefak magis berserakan di seluruh tanah, dan baju zirah yang rusak serta senjata yang hancur menutupi seluruh medan perang seperti barang-barang besi yang dibuang. Di bawah sinar bulan, mayat-mayat itu berdiri seperti patung-patung bisu, diam-diam menceritakan kebrutalan pertempuran tersebut. David berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, jubah abu-abunya berlumuran darah, berubah menjadi merah gelap, dengan jejak darah masih menetes dari pedang pembunuh naganya. Wajahnya tanpa ekspresi, dan mata ungunya hanya menyimpan ketenangan yang dalam dan tak terduga. Tubuhnya dipenuhi luka, namun ia berdiri tegak lurus. Ning Zi berdiri tidak jauh dari situ, dengan kobaran api biru tua perlahan membakar di sekelilingnya, mengubah semua prajurit yang tersisa yang mencoba mendekat menjadi abu. Masih ada sedikit darah di sudut mulutnya, tetapi matanya tetap tenang. Sonya berdiri di sampingnya, gaun merah menyalanya berkibar tertiup angin dingin, mata merah gelapnya berkilauan dengan cahaya yang kompleks. Dia menatap para kultivator manusia yang dibantai, secercah rasa iba terlintas di matanya, tetapi ketika dia melihat para kultivator iblis yang bersorak gembira, rasa iba itu lenyap. Jiang Xuelan melangkah keluar dari kerumunan, berjalan ke sisi David, dan mengulurkan tangan untuk menggenggam tangannya yang berlumuran darah. Telapak tangannya sangat dingin,
namun memiliki kekuatan yang menenangkan. Apakah sudah berakhir? Suaranya sangat lembut, seolah-olah dia takut mengejutkan sesuatu. David menatap cakrawala yang jauh, cahaya bulan memancarkan bayangan panjang di atasnya. Suaranya serak, namun diwarnai dengan rasa lega. Semuanya sudah berakhir. Sonya melihat David dan Jiang Xuelan bergandengan tangan, dan hatinya tiba-tiba terasa sakit tanpa alasan. Dia merasa tidak nyaman melihat David begitu mesra dengan wanita asing. Mungkinkah aku benar-benar mengenal David sebelumnya? Apakah aku benar-benar wanitanya sebelumnya? Sonya tenggelam dalam pikirannya. Ningzi melayang di udara, diam-diam mengamati David. David, aku akan menunggumu di surga ke-20. Setelah aku memusnahkan para bajingan sok suci dari ras ilahi di surga ke-20, aku akan memusnahkanmu. Ningzi berkata dengan tenang. Baiklah, aku siap kapan saja. Tapi kau selalu menjadi lawan yang selalu kalah bagiku. Kau pikir kau bisa menghancurkanku semudah itu? David tersenyum. Kita lihat saja nanti. Setelah Ningzi selesai berbicara, dia menatap Sonya dan berkata, Kakak senior, ayo kita pergi. Sonya mengangguk dan mengikuti Ningzi ke dalam kehampaan. Namun, Sonya melirik kembali ke David, dan pada saat ini, dia tampak lebih menghargai David. Mo Yuan, Yan Lai, dan yang lainnya benar-benar tercengang ketika mendengar percakapan antara David dan Ningzi. Mereka berdua bertarung berdampingan, seperti sahabat karib. Mengapa mereka harus berbalik dan saling berkelahi? Tuan Chen, siapa orang itu? Tanya Mo Yuan dengan bingung. Ada seseorang yang mengejar saya. Dia mengejar saya dari alam fana ke alam surgawi, dan kemudian ke alam surga. Dia selalu ingin menghabisi saya, kata David. Kenapa? Yan Lai juga melangkah maju. Karena aku menghabisi ayahnya, kata David. Mo Yuan. Yan Lai. Bab 6692 Jiang Xuelan. Saudara sumpah. Nak, kau menghabisi ayahnya, dan dia masih membantumu. Dia bukan orang jahat, kata Xuan Zhenzi sambil tersenyum. Jika menurutmu dia orang baik, kamu bisa menjadi saudara angkatnya, kata David. Lupakan saja, aku pengawalmu. Kita saudara angkat. Jika dia ingin membunuhmu, aku harus berpihak pada siapa? Xuan Zhenzi melambaikan tangannya. David melirik sekelompok orang yang kebingungan itu dan berkata dengan suara berat, jangan hanya berdiri di situ. Suruh semua orang segera membersihkan medan perang dan mengumpulkan rampasan perang. Dengan begitu banyak orang yang terbunuh, pasti ada banyak sumber daya. Mo Yuan adalah orang pertama yang sadar kembali. Dia dengan cepat menyeka darah dari wajahnya dan berteriak kepada para kultivator iblis di belakangnya. Kalian dengar aku. Cepat bergerak. Ambil semua yang bisa kalian bawa. Pil, alat sihir, cincin penyimpanan, batu spiritual, jangan tinggalkan satupun. Cepat. Sebelum bau darah menarik terlalu banyak monster, ambil semua yang bisa kalian ambil. Yan Lai memerintahkan murid-murid Yan Moridge untuk segera bergerak. Meskipun para kultivator iblis baru saja mengalami pertempuran sengit, beberapa di antaranya kelelahan dan yang lainnya dipenuhi luka. Mata mereka berbinar ketika mendengar kata-kata rampasan perang. Mereka mulai bergerak cepat dan sistematis melintasi medan perang, menjara semua barang berharga dari para kultivator ilahi dan manusia, termasuk cincin penyimpanan, tas penyimpanan, artefak magis, pil, dan batu spiritual mereka. Beberapa kultivator iblis sedang menggeledah mayat, beberapa sedang menyusun kembali artefak magis yang rusak, dan beberapa lagi mengumpulkan botol-botol pil yang berserakan.
seluruh medan pertempuran menyerupai pasar yang ramai. Darah berwarna keemasan dan merah gelap mengalir di bawah kaki mereka, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Itu adalah sumber daya kultivasi, hal-hal yang dapat membuat mereka lebih kuat. Haha. Pria ini memiliki lebih dari 20 pil Golden Immortal tingkat 7. Aku juga menemukan cukup banyak di sini. Cincin penyimpananku penuh dengan kristal berkualitas tinggi. Artefak magis kultivator ilahi ini masih dapat digunakan. Dengan sedikit perbaikan, ia bisa menjadi senjata kelas atas. Suara-suara gembira para kultivator iblis terdengar naik turun, seolah-olah kelelahan dan ketakutan dari pertempuran telah tersapu oleh rampasan perang ini. Hampir 10.000 kultivator iblis bekerja tanpa lelah di dataran es selama 2 jam penuh, mengumpulkan semua sumber daya berharga di medan perang di beberapa titik pasokan sementara. David berdiri di samping titik perbekalan, memandang tumpukan rampasan perang yang menyerupai gunung-gunung kecil. Kristal, pil, artefak magis, buku panduan kultivasi, lempengan giok, bahan spiritual susunan yang mempesona, memancarkan cahaya warna-warni, berkilauan dengan daya pikat di bawah sinar bulan. Mo Yuan dan Yan Lai melangkah maju, keduanya dengan wajah gembira. Mo Yuan membuat perkiraan kasar, suaranya dipenuhi kegembiraan yang hampir tak tertahan. Tuan Chen, panen kali ini sangat besar. Ada jutaan kristal kelas atas saja, dan kristal kelas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Terdapat setidaknya puluhan ribu pil, ribuan artefak magis, dan gulungan giok yang berisi teknik kultivasi dan seni rahasia yang unik bagi ras dewa. Sumber daya ini cukup bagi hampir 10.000 orang kita untuk berkultivasi selama beberapa dekade. David mengangguk, secercah kepuasan terpancar di mata ungunya. Mo Yuan berhenti sejenak, ragu-ragu, lalu bertanya, Tuan Chen, bagaimana rampasan perang ini harus dibagikan? Anda juga telah banyak berkontribusi. Menurut Anda berapa banyak yang pantas Anda ambil? David menatap Mo Yuan, lalu ke Yan Lai, dan senyum tipis muncul di bibirnya. Dia mengulurkan tangannya dan perlahan mengangkat 5 jarinya, 50%. Ekspresi Mo Yuan dan Yan Lai tiba-tiba membeku. 50%? David ingin mengambil setengah dari rampasan perang yang diperebutkan tewas matian oleh hampir 10.000 kultivator iblis. Itu terlalu kejam. Keduanya tampak agak malu. Mo Yuan membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat menatap mata ungu David yang tenang, ia merasakan hawa dingin aneh muncul dari lubuk hatinya. David memperhatikan ekspresi mereka, senyumnya tidak hilang, tetapi suaranya mengandung nada dingin. Apa? Kalian tidak mau memberi kami 50%? Baiklah, aku akan menghabisi kalian semua dan mengambil semua sumber daya, sehingga kalian tidak perlu repot membaginya. Mendengar itu, wajah Mo Yuan dan Yan Lai langsung pucat pasi. Mereka tidak ragu bahwa David mampu melakukan apa yang dia katakan. Mereka jelas telah melihat semangat juang yang gigih dari pemuda ini di medan perang. Dia seorang diri menahan puluhan serangan dari tetua Shenmu, seorang dewa emas tingkat 9, tanpa mundur sedikit pun, dan akhirnya bergabung dengan Ningxi untuk membunuhnya. Kekuatan dan niat menghabisi seperti itu bukanlah hal yang main-main. Berikan padaku. 50%. 50%. Mo Yuan melambaikan tangannya berulang kali. Keringat dingin mengucur di dahinya. Sudah sepatutnya Tuan Chen mendapat 50%. Tanpa Tuan Chen, kita semua pasti sudah tewas di tangan para pemburu itu sejak lama. Sumber daya ini diperoleh oleh Tuan Chen dengan mengorbankan nyawanya. Ya, ya, ya. Yan Lai mengangguk terburu-buru, 50% itu tidak banyak. Sama sekali tidak. Tuan Chen, silakan ambil. Melihat ekspresi tegang kedua pria itu, David tak kuasa menahan tawa dan melambaikan tangannya. Hanya bercanda.
Aku ambil 30%, itu sudah cukup untukku. Kalian bisa membagi sisanya di antara kalian. Lagi pula, para kultivator iblis ini telah bertarung sampai tewas dengan kalian, itu bukanlah hal yang mudah bagi mereka. Mo Yuan dan Yan Lai awalnya terkejut, kemudian menyadari bahwa David sengaja menakut-nakuti mereka. Ekspresi wajah mereka berdua menunjukkan campuran antara geli dan jengkel. Tetapi lebih dari segalanya, mereka merasakan kelegaan dan ketenangan. Tuan Chen, lelucon Anda hampir membuat saya terkena serangan jantung, Mo Yuan menyeka keringat dingin dari dahinya. David tidak menjawab. Dia mengambil sekitar 30% dari sumber daya dari tumpukan rampasan dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Meskipun sumber daya ini hanya mewakili 30% dari total sumber daya yang tersedia bagi hampir 10.000 kultivator iblis, jumlah tersebut merupakan jumlah yang sangat besar baginya seorang diri. Jutaan kristal kelas atas, ribuan pil kelas tinggi, lusinan artefak sihir berkualitas baik, dan sejumlah besar bahan spiritual serta slip giok teknik kultivasi. Ini sudah cukup, gumam David pada dirinya sendiri. Dia berbalik dan menatap Jiang Xuelan. Dia berdiri tidak jauh dari situ, tidak ikut membersihkan medan perang, tetapi hanya mengamatinya dengan tenang. Mata birunya yang dingin dipenuhi kekhawatiran dan cahaya yang kompleks. David berjalan menghampirinya, suaranya sedikit melembut. Selanjutnya, kita akan pergi ke surga ke-20. Pupil mata Jiang Xuelan sedikit menyempit. Setelah hening sejenak, dia perlahan berkata, David, maukah aku pergi ke surga ke-20 bersamamu? Tentu saja. David mengangguk. Jiang Xuelan menundukkan kepalanya, sedikit keraguan dan pergumulan terpancar di mata birunya yang dingin. Tapi tingkat kultivasiku terlalu rendah, aku baru berada di peringkat keempat alam abadi emas. Surga ke-20 adalah wilayah aula utama klan ilahi. Para ahli di sana setidaknya berada di peringkat ke-7 alam abadi emas, dan bahkan ada makhluk alam abadi emas peringkat ke-9 atau lebih tinggi. Jika aku ikut denganmu, aku hanya akan menjadi beban dan tidak akan membantumu sama sekali. Suaranya semakin pelan, dan beberapa kata terakhir hampir tak terdengar. Dia benar-benar khawatir bahwa dia akan menjadi beban bagi David dan akan menghambatnya di saat-saat penting. Bab 6693 Jangan gendong bayi. David melihat penampilannya yang murung dan hatinya sedikit tergerak. Dia mengulurkan tangan dan mengangkat dagunya, membuat wanita itu menatap matanya yang biru sedingin es, senyum lembut teruk di bibirnya. Siapa bilang kau beban? Apakah kau lupa apa yang kumiliki? Dia mengangkat tangan satunya, dan dengan kilatan cahaya, sebuah pagoda hitam kecil muncul di telapak tangannya. Menara itu seluruhnya berwarna hitam, ditutupi dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Setiap rune perlahan berkilauan dengan cahaya perak dan memancarkan kekuatan ruang dan waktu yang mendalam. Menara penekan iblis. Jiang Xuelan menatap menara penekan iblis, secercah kesadaran terlintas di mata birunya yang dingin. Maksudmu? Kanan? David mengangguk, suaranya penuh percaya diri. Menara penekan iblis memiliki fungsi percepatan waktu. 100 hari di dalam menara setara dengan 1 hari di luar. Selain itu, aku telah memperoleh banyak sumber daya kali ini, cukup untuk kebutuhan kultivasi kita. Ditambah lagi, ada penggabungan garis keturunan. Dia berhenti sejenak, senyumnya semakin lebar. Apakah kau ingat efek dari penggabungan garis keturunan kita? Jika kita berkultivasi bersama di menara penekan iblis, kecepatan kultivasimu akan lebih dari 100 kali lebih cepat dari biasanya. Dalam beberapa tahun, apa yang terjadi di dunia luar hanya dalam 10 hari sudah cukup untuk mendorongmu ke peringkat ke-8 alam dewa emas atau bahkan lebih tinggi. Pipi Jiang Xuelan sedikit memerah. Dia tentu ingat efek dari penggabungan garis keturunan. Perasaan misterius dari penyatuan kekuatan dan berbagi aura yang sama tidak hanya dapat meningkatkan tingkat kultivasi seseorang dengan cepat,
tetapi juga membuat kedua orang tersebut bekerja sama dengan lebih lancar. Yang lebih penting lagi, setelah penyatuan garis keturunan, Jiang Xuelan mengalami kenikmatan menjadi seorang wanita, sebuah perasaan yang bahkan lebih menggembirakan daripada kenaikan ke tingkatan yang lebih tinggi. Namun dia masih ragu. Tapi bahkan jika aku naik ke peringkat ke-8 alam abadi emas, surga ke-20, bagaimanapun juga, adalah aula utama klan dewa, tempat seorang kaisar dewa di puncak peringkat ke-9 alam abadi emas berada. Oleh karena itu, kita membutuhkan lebih banyak orang. Suara David mengandung makna yang lebih dalam, meskipun aula utama klan ilahi sangat kuat, ia bukanlah kekuatan yang monolitik. Lagi pula, bukankah kau ingin pergi ke surga ke-20, menemukan kaisar ilahi itu, dan mencari keadilan atas penindasan yang telah diderita garis keturunan Dewa Es selama bertahun-tahun? Tubuh Jiang Xuelan tersentak hebat. Bibir Jiang Xuelan bergetar beberapa kali, dan cahaya kompleks muncul di mata birunya yang dingin, yang akhirnya berubah menjadi tekad yang teguh. Aku akan pergi. Sambil menatap matanya yang telah kembali bersemangat, David tersenyum tipis dan berkata, "Inilah Jiang Xuelan yang kukenal." Dia berbalik dan berjalan menuju celah di tanah kaisar yang jatuh. Ayo pergi. Waktu sangat penting, kita perlu meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Jiang Xuelan segera menyusul. Mo Yuan dan Yan Lai sama-sama terkejut ketika melihat David dan Jiang Xuelan berjalan menuju tempat kaisar jatuh. Mo Yuan segera menyusul dan bertanya, "Tuan Chen, ada apa?" "Xuelan dan aku akan mengasingkan diri di negeri kaisar yang jatuh untuk jangka waktu tertentu." David menoleh ke belakang dan berkata, "Kau bisa pulang sekarang. Para dewa telah dimusnahkan, dan tidak ada yang akan menyakitimu lagi." Mo Yuan dan Yan Lai saling bertukar pandang dan mengangguk. "Terima kasih, Tuan Chen. Jika ada sesuatu yang dapat kami lakukan untuk membantu Anda di masa mendatang, kami akan melakukan yang terbaik." Setelah mengatakan itu, Mo Yuan dan Yan Lai memimpin anak buah mereka pergi dan kembali ke tanah air mereka. David menatap Xuan Zhenzi dan berkata, "Xuan tua, kau bawa muridmu dan tetaplah di luar untuk berjaga. Ketika aku keluar dari pengasingan, kita akan pergi ke surga ke-20. Tidak masalah, tetapi Anda harus menyisakan sebagian sumber daya itu untuk saya. Saya juga sudah mengerahkan banyak usaha." Mata Xuan Zhenzi memerah karena iri ketika melihat David telah mengambil 30% dari sumber daya tersebut. "Jika kau bersamaku, kau pasti akan mendapatkan manfaat dari layananku." Setelah mengatakan itu, David dengan santai memberikan 500.000 kristal berkualitas tinggi kepada Xuan Zhenzi. Xuan Zhenzi menyeringai, "Kalian berdua silakan. Hati-hati saat kalian mengasingkan diri, jangan membawa bayi itu keluar. Aku akan menjaga anak itu untuk kalian." Jiang Xuelan tersipu dan melirik David. Mereka mengasingkan diri, dan pasti akan mempraktikkan kultivasi ganda. David memelototi Xuan Zhenzi dan memimpin Jiang Xuelan ke dalam celah kehampaan yang besar. Cahaya abu-abu menyelimuti kedua sosok itu, dan turbulensi spasial bergejolak di sekitar mereka, tetapi secara otomatis mereda seperti domba yang jinak. Retakan itu perlahan menutup di belakang mereka, menelan seluruh tubuh mereka. Tempat di mana kaisar jatuh. Di ruang hampa berwarna abu-abu itu, sosok David dan Jiang Xuelan muncul kembali. Di sekelilingnya hanya ada kehampaan tak berujung dan materi aneh yang mengambang. Pecahan bintang yang hancur, cahaya yang mengeras, dan serpihan hukum yang terkoyak melayang perlahan di kehampaan, memancarkan berbagai warna cahaya. David melihat sekeliling dan memilih area yang relatif stabil di kehampaan, tempat dia memanggil menara penekan iblis. Menara hitam itu melayang di kehampaan, dan rune perak mengalir dengan cepat di permukaannya seperti makhluk hidup, melepaskan fluktuasi spasial yang semakin intens. Menara itu mulai tumbuh semakin besar,
Secara bertahap bertambah ukurannya dari sebesar telapak tangan menjadi beberapa meter, kemudian puluhan meter, hingga akhirnya berubah menjadi menara hitam pekat yang berdiri di kehampaan kelabu. Gerbang menara perlahan terbuka, dan energi spiritual yang kaya serta kekuatan waktu yang mendalam mengalir keluar dari dalamnya. Ayo masuk. David menggenggam tangan Jiang Xuelan dan berjalan masuk ke menara penekan iblis. Ruang di dalam menara jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Itu adalah aula luas dengan rune kuno yang terukir di dindingnya, memancarkan cahaya lembut. Di tengah aula utama terdapat ruang terbuka yang dilapisi dengan batu biru lembut. Sebuah susunan pengumpul roh diukir di permukaan batu, yang terus-menerus menarik energi spiritual di sekitarnya. David duduk bersila di atas batu biru, dengan Jiang Xuelan duduk di seberangnya. Setelah saling bertatap muka sejenak, David mengeluarkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dari cincin penyimpanannya. Kristal-kristal berkualitas tinggi bertumpuk seperti gunung-gunung kecil di sekeliling mereka, berbagai macam pil melayang di udara memancarkan aroma obat yang harum, dan beberapa kristal emas yang mengandung intisari prinsip-prinsip Taoisme memancarkan cahaya lembut. Mari kita mulai, kata David dengan tenang. Pertama, berlatihlah, lalu gabungkan garis keturunan kalian. Jiang Xuelan mengangguk, menutup matanya, dan mulai mengalirkan kekuatan Dewa Es. Aura biru yang dingin berputar di sekelilingnya, bercampur dengan energi spiritual di sekitarnya dan memancarkan suara dengung yang samar. David juga memejamkan matanya, dan kekuatan kekacauan perlahan beredar di dalam tubuhnya, menyerap energi spiritual di sekitarnya dan energi dari kristal tersebut. Aliran waktu di menara penekan iblis 100 kali lebih cepat daripada dunia luar. 100 hari di dalam menara hanya setara dengan 1 hari di luar. Dia punya banyak waktu. Proses kultivasi itu panjang dan melelahkan, tetapi bagi para kultivator, rasanya seperti berada di lautan hangat, di mana mereka dapat merasakan kekuatan mereka meningkat dengan setiap tarikan napas. Tingkat kultivasi David terus meningkat dari peringkat kedua alam abadi emas. Kekuatan kacau mengalir melalui meridiannya, seperti naga abu-abu raksasa, menempa setiap inci meridian dan dantiannya. Benih hukum spasial perlahan berputar di dalam dantian, memancarkan cahaya perak yang semakin terang dan besar. Benih-benih hukum waktu juga mulai tumbuh, dan fluktuasi misterius itu menjadi semakin jelas. Bab 6694 berbaringlah saja. Kecepatan kultivasi Jiang Xuelan bahkan lebih mencengangkan. Kekuatan Dewa Es miliknya menerima sejumlah besar sumber daya, seperti dasar sungai kering yang diterjang banjir, dengan panik melahap energi spiritual di sekitarnya. Meridiannya melebar, dantiannya membesar, dan garis keturunan Dewa Es-nya diaktifkan, membuatnya semakin kuat setiap saat. Alam abadi emas tingkat 5, alam abadi emas tingkat 6. Tingkat kultivasinya meroket dengan kecepatan luar biasa, seolah-olah dia sedang menaiki roket. Namun, budidaya hanyalah permulaan. Perbaikan sejati datang dari fusi garis keturunan. Setelah tingkat kultivasi mereka stabil, David membuka matanya, menatap Jiang Xuelan di hadapannya, dan bertanya dengan sedikit kelembutan dalam suaranya, "Apakah kau siap?" Jiang Xuelan membuka matanya, secercah warna merah muncul di pupil birunya yang sedingin es, dan mengangguk perlahan. David mengulurkan tangan dan menggenggam tangannya. Kekuatan kekacauan dan kekuatan Dewa Es mengalir di antara keduanya, seperti dua sungai yang bertemu, menyatu, berjalin, dan saling menempa. David perlahan melepaskan pakaian Jiang Xuelan, lalu dengan lembut menekan tubuhnya. Saat garis keturunan mereka menyatu, tubuh mereka berdua bergetar secara bersamaan. Sensasi menggembirakan dari penyatuan kekuatan mengalir melalui tubuhku seperti arus listrik. Setiap pori terbuka, dan setiap napas membawa kekuatan ke anggota tubuh dan tulangku. Pipi Jiang Xuelan memerah.
Dia bisa merasakan kekuatannya meningkat dengan kecepatan luar biasa. Alam abadi emas tingkat 6, alam abadi emas tingkat 7. Cahaya biru es menyelimutinya, dan hawa dinginnya semakin intens dan murni, seolah-olah akan membekukan seluruh menara penekan iblis menjadi ruang bawah tanah es. David dapat merasakan bahwa garis keturunan Dewa Es di dalam Jiang Xuelan sedang diaktifkan sepenuhnya. Kekuatan garis keturunan kuno itu seperti naga yang tertidur yang terbangun, memancarkan tekanan yang semakin kuat. Puncak peringkat ke-7 alam abadi emas, peringkat ke-8 alam abadi emas. Saat penghalang itu ditembus, tubuh Jiang Xuelan bergetar hebat, dan cahaya biru es meledak di sekelilingnya, seperti bunga es yang mekar. Hawa dingin menyebar ke segala arah, membekukan ruang di sekitarnya menjadi kristal es halus yang berkilauan seperti berlian di bawah cahaya. Tingkat ke-8 alam abadi emas. Dia berhasil mencapai terobosan. Beberapa tahun berlalu di dalam menara penumpas iblis, sementara hanya sekitar selusin hari berlalu di dunia luar. Ketika David dan Jiang Xuelan keluar dari menara penekan iblis, sikap mereka mengalami perubahan drastis. Tingkat kultivasi David meningkat dari peringkat kedua alam abadi emas ke puncak peringkat kedua alam abadi emas. David memberikan sebagian besar sumber daya kepada Jiang Xuelan. Meskipun peningkatan kemampuannya sendiri tidak sedramatis Jiang Xuelan, fondasinya sangat kokoh. Kekuatan kekacauan lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, dan benih-benih hukum ruang dan waktu telah sepenuhnya tumbuh, memancarkan cahaya perak. Kekuatannya kini berada pada level yang sama sekali berbeda. Transformasi Jiang Xuelan bahkan lebih mencengangkan. Ia mengenakan gaun panjang seputih es, rambutnya hitam pekat seperti tinta, dan matanya yang biru es bagaikan dua bintang dingin yang menyilaukan. Ia dikelilingi oleh aura dingin yang pekat, yang membekukan udara di sekitarnya menjadi kristal-kristal es kecil. Tingkat kultivasinya telah stabil di peringkat ke-8 alam abadi emas, dan garis darah Dewa Es di dalam tubuhnya telah sepenuhnya aktif. Tekanan kuno menyebabkan fragmen hukum di sekitarnya runtuh. Peringkat ke-8 alam abadi emas. Jiang Xuelan mengangkat tangannya, menatap cahaya biru es yang mengalir di telapak tangannya, matanya dipenuhi emosi. Aku telah berada di menara penekan iblis selama beberapa tahun. Sementara di dunia luar baru sedikit lebih dari 10 hari perasaan ini begitu tidak nyata. Kau akan terbiasa. David tersenyum. Dengan menara penekan iblis, peningkatan level kultivasimu di masa depan akan jauh lebih cepat. Jiang Xuelan mengangguk, menatap David, dan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu di mata birunya yang dingin. Di alam mana kau sekarang? Puncak dari tingkatan kedua alam abadi emas, kata David. Namun, kekuatan tempurnya seharusnya cukup untuk menghadapi puncak dari tingkatan ke-8 alam abadi emas, dan seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk menghadapi tingkatan ke-9 alam abadi emas. Secepat ini, Jiang Xuelan agak terkejut. Tingkat pertumbuhan kekuatan kacau secara inheren lebih cepat daripada teknik kultivasi biasa. Suara David terdengar tenang, lagi pula, aku belum sepenuhnya memurnikan esensi Dao yang kudapatkan di negeri Kaisar yang jatuh. Setelah aku sepenuhnya memurnikannya, aku seharusnya bisa meningkatkan peringkatku 1 atau 2 tingkat lagi. Jiang Xuelan menatapnya, senyum lembut terukir di bibirnya. Kalau begitu, mari kita pergi ke surga ke-20. David mengangguk, berbalik, dan melihat ke arah pintu keluar negeri Kaisar yang jatuh, cahaya yang dalam berkilat di mata ungunya. Di dataran es di pintu masuk negeri Kaisar yang jatuh, angin dingin masih menderu. Ketika David dan Jiang Xuelan muncul dari celah kehampaan, Xuan Zhenzi sedang duduk di atas batu es, sehelai rumput layu menjuntai dari mulutnya, kakinya bersilang, tampak sangat santai. Bocah Taois muda itu berjongkok di sampingnya, memegang buah spiritual di tangannya, mulutnya penuh dengan sari buah. Melihat keduanya keluar, Xuan Zhenzi membuang rumput layu itu,
berdiri, dan memandang David dan Jiang Xuelan dari atas ke bawah. Saat pandangannya menyapu Jiang Xuelan, matanya yang berkabut tiba-tiba melebar, dan mulutnya terbuka cukup lebar untuk memuat sebutir telur. Astaga! Peringkat ke-8 alam abadi emas? Suara Xuan Zhenzi berubah, baru sekitar 10 hari, kan? Apa yang kalian berdua lakukan di sana? Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun untuk mencapai puncak peringkat ke-8 alam abadi emas, dan kau, seorang gadis kecil di peringkat ke-4 alam abadi emas, bisa menyamaiku hanya dalam waktu 10 hari? Jiang Xuelan merasa geli dengan ekspresi berlebihan pria itu, dan kilatan nakal muncul di mata birunya yang dingin. Senior, mengapa Anda tidak mencoba memasuki menara penekan iblis? Beberapa tahun di dalam hanya sekitar selusin hari di luar. Mungkin Anda bisa menembus ke alam dewa emas Luo Agung. Batuk-batuk. Xuan Zhenzi terbatuk 2 kali dan melambaikan tangannya. Tubuhku tidak sanggup menahan sebanyak ini. Lagi pula, jika aku masuk, siapa yang akan menjaga pintu di luar untukmu? Lagi pula, aku tidak punya banyak sumber daya. Seandainya aku gadis cantik, itu akan baik-baik saja. Aku bisa menemukan pasangan kultivasi ganda yang cakap, tidak perlu melakukan apapun, hanya melepas pakaianku dan berbaring, dan sumber daya itu akan datang kepadaku. Bocah Taois muda itu mengangkat kepalanya, mulutnya penuh dengan buah spiritual, dan bergumam, "Guru, mengapa saya mendapatkan sumber daya hanya dengan menanggalkan pakaian dan berbaring?" Diam. Xuan Zhenzi menatapnya tajam. Makan buahmu. Jiang Xuelan tersipu malu, ekspresinya sangat canggung. David menatap Xuan Zhenzi dan tak kuasa menggelengkan kepalanya. Pria ini benar-benar bermulut tajam, hampir seburuk Humazi. Ia hanya penasaran bagaimana kabar Humazi sekarang. David berjalan menghampiri Xuan Zhenzi, mengeluarkan sekantong kristal dari cincin penyimpanannya, dan dengan santai melemparkannya ke arahnya. Senior, aku masih punya beberapa sumber daya tersisa. Ditambah 500.000 kristal berkualitas tinggi yang kuberikan padamu, beberapa pil dan alat sihir, itu seharusnya cukup untukmu untuk sementara waktu. Xuan Zhenzi mengambil tas penyimpanan itu, memeriksanya dengan indera ilahinya, dan ekspresi wajahnya seketika menjadi memesona. Matanya bersinar seperti 2 lentera, dan kerutan di wajahnya menghilang. Hehe, mengikutimu memang keputusan yang tepat. Xuan Zhenzi terkekeh sambil dengan hati-hati menyimpan tas penyimpanan itu, lalu menepuk dadanya. Jangan khawatir, mulai sekarang, aku sepenuhnya milikmu. Jika kau bilang pergi ke timur, aku tidak akan pernah pergi ke barat. Jika kau bilang pukul anjing, aku tidak akan pernah mengejar ayam. Bab 6695 Surga ke-20. Baiklah, hentikan bercanda. David melambaikan tangannya. Ayo kita pergi ke surga ke-20. Xuan Zhenzi menghilangkan ekspresi main-mainnya, kilatan kelicikan muncul di matanya. Tingkat surga ke-20? Apakah kita akan pergi hanya dengan beberapa orang? Aula utama ras dewa di sana bukanlah tempat yang mudah ditaklukkan. Banyaknya jumlah orang belum tentu membuat perbedaan. Suara David terdengar tenang, mari kita pergi dan lihat apa yang terjadi. Lagi pula, surga ke-20 bukan hanya rumah bagi klan dewa. Kita bisa memanfaatkan konflik antara orang lain dan klan dewa. Xuan Zhenzi berpikir sejenak dan mengangguk, masuk akal. Kalau begitu, mari kita pergi. Dia berbalik dan menendang pantat bocah Taois kecil itu, berhenti makan. Ayo pergi. Taois muda itu dengan cepat memasukkan gigitan terakhir buah spiritual ke dalam mulutnya, pipinya menggembung seperti tupai, memberikan jawaban yang bergumam, dan mengikuti dengan penuh semangat. Keempat orang itu, David, Jiang Xuelan,
Xuan Zhenzi, dan pemuda Taois itu, berdiri bersama. David memanggil menara penekan iblis, dan kekuatan kekacauan melonjak ke dalam menara, menyelimuti mereka berempat dengan cahaya perak. Ruang terdistorsi, pemandangan menjadi kabur, dan sesaat kemudian, mereka menghilang di hamparan es. Menara penekan iblis memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menembus ruang angkasa. David ingin menggunakan menara penekan iblis untuk melakukan perjalanan menembus kehampaan menuju surga ke-20, yang akan meminimalkan kerusakan pada mereka. Surga ke-20. Ketika David dan ketiga temannya keluar dari lorong ruang angkasa, mereka mendapati diri mereka berada di lereng bukit. Di bawah kakiku terbentang rumput hijau subur, dengan tetesan embun berkilauan menempel di helai-helainya, berkilau seperti berlian di bawah sinar matahari keemasan yang pucat. Di kejauhan, tampak pegunungan bergelombang dengan puncak-puncak yang menjulang ke awan dan tertutup salju yang tak pernah mencair, memantulkan cahaya putih yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Udara terasa segar dan lembab, membawa aroma rumput, pepohonan, dan tanah. Dengan setiap tarikan napas, seseorang dapat merasakan energi spiritual yang kaya mengalir ke dalam tubuh. Apakah ini tingkat surga yang ke-20? Bocah Taois muda itu menarik napas dalam-dalam, secercah kekaguman terpancar di matanya yang berkabut, energi spiritual yang begitu kaya. Ini lebih dari satu tingkat lebih kuat dari tingkat ke-19 surga. Berkultivasi di tempat seperti ini setidaknya akan 3 kali lebih cepat. Itu benar. David mengangguk, matanya yang ungu mengamati sekelilingnya. Lagi pula, hukum langit dan bumi di sini lebih lengkap, yang sangat membantu untuk memahami kekuatan hukum tersebut. Bocah Taois muda itu berjongkok di tanah, mengulurkan tangan dan menyentuh rumput di bawah kakinya, lalu mendongak ke arah pegunungan di kejauhan. Wajah kecilnya penuh rasa ingin tahu. Guru, tempat ini lebih indah daripada tempat kita dulu tinggal. Xuan Zhenzi mengangguk, tidak seperti biasanya ia tidak membantah. Tetapi menghela napas, surga ke-20 aku pernah datang ke sini sekali waktu yang lalu. Tetapi kemudian, karena memainkan tangga surgawi, aku hanya bisa berkeliaran di alam bawah dan sudah lama tidak kembali. David tidak menjawab, indera ilahinya telah menyebar, meliputi area seluas ratusan mil. Dia bisa merasakan aura beberapa kota di kejauhan, beberapa dipenuhi aura penindasan para dewa, dan yang lainnya dengan aura kekacauan manusia dan ras lain yang hidup bersama. Di dekatnya terdapat hutan belantara pegunungan yang tenang, dengan hanya beberapa makhluk iblis tingkat rendah yang berkeliaran di hutan, tanpa menimbulkan ancaman. Mari kita cari kota tempat para kultivator manusia berkumpul dan menetap terlebih dahulu. David berkata. Kelompok yang terdiri dari 4 orang itu terbang menuju sebuah kota. Sementara itu, di area pusat surga ke-20, di Istana Ilahi. Istana Ilahi melayang di atas awan, seluruh tubuhnya terbuat dari batu ilahi berwarna emas. Di bawah sinar matahari keemasan yang pucat, ia memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti matahari yang menyala-nyala dan tak pernah terbenam. Istana itu dikelilingi awan dan kabut, dan kilat keemasan samar-samar terlihat menyambar di antara awan, mengeluarkan suara gemuruh rendah. Itulah susunan pelindung aula utama para dewa. Istana itu meliputi area yang luas, dengan banyak paviliun dan menara, memancarkan aura yang megah. Banyak kultivator ilahi yang mengenakan baju zirah emas berpatroli di istana, masing-masing memiliki tingkat kultivasi setidaknya peringkat ke-6 dari alam dewa emas. Area inti dari Istana Ilahi adalah aula emas yang tingginya ratusan kaki. Aula itu luas dan megah, dan keempat dindingnya dipenuhi dengan totem dan prasasti para dewa kuno. Di tengah aula, sesosok figur agung duduk di atas singgasana yang ditopang oleh 9 anak tangga emas. Kaisar Dewa Gagak Emas Hao. Ia mengenakan jubah ilahi berwarna emas, dihiasi dengan pola-pola ilahi yang rumit. Setiap pola mengalir perlahan dan memancarkan tekanan yang mengerikan.
Wajahnya bermartabat dan dingin, dengan aura otoritas yang melekat di antara alisnya, dan mata emasnya bagaikan dua nyala api abadi, membuat orang tak berani menatap langsung ke arahnya. Kultivasinya berada di puncak peringkat ke-9 alam abadi emas. Auranya sekuat kekuatan fisik, mengembun di sekelilingnya seolah-olah dapat menghancurkan segala sesuatu kapan saja. Saat itu, dia memegang selembar giok di tangannya, dan mata emasnya memancarkan cahaya dingin dan penuh amarah. Pesan yang tertulis di slip giok itu membangkitkan amarahnya seperti letusan gunung berapi. Tetua Shenmu telah meninggal. Tetua Shenmu, seorang dewa emas peringkat ke-9, telah mengirimkan orang kepercayaannya, yang secara pribadi ia kirim untuk menyelidiki kematian Wu Tianji, ke alam fana, dan orang itu benar-benar telah meninggal. Terlebih lagi, bukan hanya itu, semua kekuatan ilahi di surga ke-19, klan gagak emas, klan dewa petir, istana cahaya suci, semua kekuatan yang terhubung dengan aula utama ras ilahi, benar-benar dimusnahkan. Tidak satu pun yang tersisa. Beberapa tetua dari ras ilahi berlutut di aula, masing-masing dengan ekspresi ketakutan dan kegelisahan di wajah mereka. Mereka merasakan amarah terpendam yang terpancar dari Kaisar Dewa, seperti ketenangan sebelum badai, yang membuat sulit untuk bernapas sekalipun. Bab 6696 menawarkan harga tinggi. Bicaralah, suara Jin Wu Hao dingin, sedingin hawa dingin dari kedalaman gletser berusia ribuan tahun. Apa sebenarnya yang terjadi? Seorang tetua yang mengenakan jubah emas berlutut di tanah, dahinya menempel pada tanah yang dingin, suaranya bergetar, melaporkan kepada Kaisar Ilahi Tetua Shenmu diperintahkan untuk turun ke alam fana untuk menyelidiki dan mengeluarkan hadiah untuk memburu para kultivator iblis dari alam iblis hutan belantara selatan. Namun, David menggunakan artefak ruang waktu untuk memindahkan semua kultivator iblis ke pintu masuk tanah Kaisar yang jatuh. Tetua Shenmu memimpin anak buahnya ke dataran es, di mana mereka terlibat dalam pertempuran sengit dengan David dan para kaki tangannya, dan hasilnya adalah dia tidak berani melanjutkan. Apa hasilnya? Suara Jin Wu Hao tetap tenang, tetapi ada aura dingin yang tersirat di balik ketenangannya. Akibatnya Tetua Shenmu gugur dalam pertempuran. Suara tetua itu perlahan menghilang, ribuan prajurit ilahi elit yang ikut bersamanya, serta para kultivator manusia yang menerima hadiah itu, semuanya telah binasa. Kekuatan ilahi dari surga ke-19 tidak ada lagi. Aula utama sunyi senyap. Jin Wu Hao memejamkan matanya dan menarik napas dalam-dalam. Saat dia membuka matanya lagi, tidak ada emosi yang tersisa di mata emas itu, hanya rasa dingin yang ekstrim dan niat menghabisi. David seorang kultivator tahu seorang kultivator iblis. Dia mengucapkan kata-kata itu perlahan, masing-masing seolah terucap dari sela-sela giginya. Seekor semut abadi emas tingkat 2 saja benar-benar berhasil menghabisi seorang tetua dari aula utama klan ilahiku. Dia benar-benar berhasil memusnahkan semua pasukan klan ilahiku di surga ke-19. Melapor kepada Kaisar Ilahi. Tetua itu ragu sejenak, tetapi kemudian melanjutkan, menurut berita yang sampai, Tetua Shenmu tidak tewas di tangan David seorang diri. Pada saat itu, seorang kultivator iblis muda yang telah menguasai api iblis dari ras iblis turun tangan, bergabung dengan David untuk menghabisi Tetua Shenmu. Kultivator iblis muda itu tampaknya berasal dari garis keturunan iblis api. Api tertinggi klan iblis? Alis Jin Wu Hao berkerut tajam. Garis keturunan iblis api? Ya, dan menurut para kultivator manusia yang masih hidup, kultivator iblis muda itu menyebut dirinya Ningxi dan tampaknya merupakan murid langsung dari garis keturunan iblis api. Api yang dia kembangkan sangat dahsyat, bahkan mampu membakar cahaya ilahi pelindung dari Dewa Emas tingkat 9. Bibir Jin Wu Hao berkedut, dan emosi yang kompleks bergejolak di mata emasnya. Api iblis adalah warisan tertinggi dari garis keturunan iblis api,
Dan konon hanya keturunan langsung iblis api yang paling murni yang dapat mengembangkannya. Meskipun garis keturunan iblis api telah mengalami kemunduran di alam iblis hutan belantara selatan, fondasi mereka tidak boleh diremehkan. Seorang kultivator Taois, bersekutu dengan seorang kultivator iblis, menghabisi seorang tetua dari aula utama klan ilahiku dan memusnahkan seluruh pasukan klan ilahiku di surga ke-19. Suara Jin Wuhao semakin dingin. Setiap kata dipenuhi amarah yang terpendam. Baiklah, sangat baik. Sepertinya para kultivator iblis ini telah lupa bagaimana para dewa memperlakukan mereka di masa lalu. Ia perlahan berdiri, jubah emasnya berkibar tertiup angin di dalam aula, bahkan tanpa angin sekalipun. Aura menindas yang terpancar darinya menyebar seolah-olah kekuatan nyata, menyebabkan para tetua yang berlutut di tanah gemetar seluruh tubuh, bahkan tidak berani menatapnya. Sampaikan perintahnya. Suara Jin Wuhao bergema di aula, membawa keagungan yang tak terbantahkan. Seluruh kekuatan ilahi di surga ke-20 menyatakan perang terhadap kultivator iblis, berlaku segera. Setiap kultivator iblis yang kalian lihat akan dibunuh di tempat. Siapapun yang memenggal kepala kultivator iblis tersebut dapat pergi ke istana ilahi untuk menerima hadiah. Kepala kultivator iblis abadi emas tingkat pertama akan diberi hadiah 10.000 kristal tingkat atas. Kepala kultivator iblis abadi emas tingkat kedua akan diberi hadiah 30.000. Kepala kultivator iblis abadi emas tingkat ketiga akan diberi hadiah 50.000, dan seterusnya, tanpa batas atas. Pada saat yang sama, hadiah ditawarkan untuk kepala David. Siapapun yang membawa kepala David kepadaku akan diberi hadiah 10 juta kristal kelas atas, posisi tetua tamu klan ilahi, dan gulungan metode kultivasi Dewa Emas Luo Agung. Selain itu, lakukan segala daya upaya untuk melacak kultivator iblis bernama Ningzi. Setelah menemukannya, jangan beritahu dia, cukup laporkan saja. Aku ingin bertemu langsung dengan murid langsung dari garis keturunan iblis api ini. Suara Jin Wuhao menggema di aula, setiap kata bagaikan guntur. Para tetua yang berlutut di tanah berulang kali menjawab, "Ya." Bawahanmu patuh. Jin Wuhao melambaikan tangannya, "Pergi." Para tetua, merasa seolah-olah telah diberi pengampunan, bergegas keluar dari aula utama. Hanya Jin Wuhao yang tersisa di aula utama. Ia berdiri di depan singgasana, mata emasnya menatap lautan awan di luar, cahaya yang kompleks namun dingin berkedip-kedip di dalamnya. David Ningzi, kultivator iblis. Dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan belum pernah diprovokasi seperti ini sebelumnya. Seorang kultivator Taois yang naik dari alam bawah dan merupakan sisa dari garis keturunan iblis api justru bergabung untuk menghabisi seorang tetua dari aula utama klan ilahinya dan memusnahkan semua pasukan klan ilahinya di surga ke-19. Rasa malu ini harus dihapus dengan darah. Beritahu persekutuan pedagang Void. Suara Jin Wuhao bergema di aula yang kosong, hanya dia yang bisa mendengarnya. Katakan pada mereka bahwa aula utama klan ilahi bersedia membayar harga tinggi untuk membeli semua informasi tentang David dan Ningzi. Keberadaan mereka, kekuatan, kelemahan, dan komposisi rombongan mereka harus dijelaskan secara rinci hingga setiap detail terkecil. Sebuah jawaban penuh hormat terdengar dari luar aula, "Ya." Jin Wuhao berjalan ke jendela aula utama, menatap lautan awan yang bergelombang di bawah, kilatan dingin terpancar dari mata emasnya. "David, apakah menurutmu menghabisi seorang tetua Shenmu akan membuatmu sombong di hadapan para dewa? Anda meremehkan kekuatan dan sumber daya aula utama Protos. Surga ke-20 bukanlah surga ke-19, ini bukanlah tempat di mana Anda bisa bertindak sesuka hati. Begitu Anda tiba, jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup.